Subhanallah. Jadi pedagang ini salah satu pekerjaan yang bisa mengantarkan bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa bersama para nabi? Yang pertama, jujur dan amanah. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduq al-amin ma'an nabi was-siddiqin wasyuhada." Akhrajahu Abu Ya'la. Kata Nabi, pedagang yang jujur, yang amanah, dia akan bersama para nabi dan para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Jadi syaratnya jujur dan amanah. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Kedua pedagang itu masih boleh ada pilihan, melanjutkan penjualan dan pembelian atau menggagalkan penjualan itu, selama dia itu belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau kedua orang ini jual belinya jujur, ya, dia jelaskan barang ini, masya Allah. Tidak sedikit orang itu jamaah kalau ditanya gimana barang ini, masya Allah, ente seluruh pasar apa namanya, pasar baru, nggak ada yang lebih bagus dari barang ana, nggak ada. Dia jelaskan bahannya dari ini itu, padahal bohong, nggak jujur dia. Kalau jujur mungkin hasilnya sedikit, tapi burika fi bai'ihima, Allah berkahi yang sedikit bisa bermanfaat. Ada orang punya duit banyak nggak bermanfaat. Ada pedagang-pedagang yang menyembunyikan aib sesuatu, khususnya kalau yang beli itu orang baru. Kelihatan, nih kayaknya bisa nih, bisa diapain? Bisa dibohongin. Maka menjadi pedagang yang bersama para nabi itu tadi jujur dan amanah. Dikasih amanah sama orang, kalau sudah laku, bilang laku. Kan ada yang modelnya dititipin barang. Dititipin barang, namanya manusia, ambisi manusia terhadap dunia begitu dahsyat. Dititipin barang, dapat duit, bilang besok Anda mau ke sana. Udah waktunya bayar. Sebelum datang tuh, duitnya dipakai sama dia untuk yang lainnya. Oh, minta maaf, saya belum bisa bayar. Padahal barang dia sudah laku. Tapi itulah ambisi dunia. Yang kedua, kalau ingin menjadi pedagang yang bersama para nabi, tidak perlu sumpah-sumpah supaya laku barang. Nggak tahu nih kalau di sini. Biasanya kalau di Arab itu jual beli, masya Allah. Wallahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Ada 3 orang tuh yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dilihat tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Allah juga tidak akan membersihkan dia dari dosa-dosa. Dan bagi dia adalah azab yang pedih. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru. Kata Abu Dzar, celaka orang-orang 3 orang itu Nabi. Siapa mereka Nabi yang celaka itu? Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama, al-musbil izarahu, yang memanjangkan pakaian sampai menyapu jalanan. Mereka yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Wal munaffiq sil'atahu bil halifil kadhib, yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit sumpah anak ini, anak ngambilnya ini, wallahi anak ngambilnya ini 8.000. Sudahlah bang, anak ambil 7,5. Wah nggak bisa, ngambilnya aja 8.000. Modalnya belum cukup, kata dia. Insya Allah. Ketika orangnya pergi dipanggil lagi, bang, ya dah ambil. Subhanallah, kemana wallahi tadi dia tuh?
Orang yang pergi dikasih. Itu ada di pasar gitu jamaah. Dan saya pernah bertemu dengan orang seperti itu, Masya Allah. Saya pernah di Madinah mau beli barang tuh. Anak tanya, berapa bang? 10 real kata dia. Udahlah 8 real. Ya modalnya nggak boleh segitu kata dia. Ya sudah bang, anak tinggal. Dipanggil jamaah. Dikasih. Fadhal. Yang saya heran nggak punya rasa malu dia itu. Di pasar baru ada nggak? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Baik. Yang ketiga, agar kita bersama para nabi berusaha memberi nasihat kepada orang yang beli. Jadi kita ini saudara sesama muslim. Kalau yang beli, walaupun kita nggak kenal, selama dia muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabatnya untuk memberikan nasihat kepada saudara. Minta nggak diminta. Kadang-kala nih ada orang datang mau beli HP. Tanya nih, bang gimana barangnya? Jangan jelek barangnya. Karena kenal. Karena kenal, dia ngomong gitu tuh. Jangan barangnya kurang bagus. Kalau buat inti jangan. Datang orang lain. Sama nawar barang itu. Ini, oh Masya Allah inti. Barangnya bagus nih barang. Subhanallah. Sama-sama muslim tuh. Walaupun gak kenal kita disuruh memberikan nasihat. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali ini salah seorang sahabat yang ganteng. Yang tampan banget. Dia dari Yaman. Ketika Rasulullah SAW lagi pidato nih di Masjid Nabawi. Jarir itu datang dari pintu masjid. Sebelum Jarir datang, Nabi mengatakan, "Sayadkhulu min hadzal bab rajulun min Yaman." Akan masuk dari pintu ini seorang laki dari Yaman. Fi wajhihi mashatu malak. Di wajahnya itu ada usapan malaikat. Ketika Jarir masuk, semua sahabat pada ngeliatin Jarir. Jarir nggak enak diliatin orang kan? Dia tanya kata dia, kenapa? Nabi apa ngomong sesuatu tentang aku? Iya kata dia. Nabi mengatakan itu. Dan Jarir pernah suatu hari dia nyuruh anak buahnya beli kuda. Berangkat ke pasar, Jarir nunggu. Si anak buahnya tawar-tawaran dapat kuda harga 300 dirham. 300 dirham itu ya kira-kira 30 juta lah kita anggap. 300 dirham harganya kuda. Dibawa untuk dibayar. Dibawa ke Jarir, nih kudanya mintanya 300. Jarir bin Abdullah Masya Allah. Dia liatin tuh kuda. Insya Allah kudamu ini bisa 400 dirham. Mau kau aku beli 400 dirham? Kata dia. Orang ada nawar ke atas jemaah. Nih Jarir nawarnya ke atas. Dilihat lagi 500. Kata dia, terserah engkau wahai Abu Abdullah. Ya tapi orang kan nawarnya ke atas bingung. Jadi beli apa enggak? Nawarnya ke atas. Terus sampai 700 dirham. Dalam riwayat lain 800 dirham dibayar. Anak buahnya bingung. Kata dia, aku carikan harga murah, dibeli mahal sama kau. Kata Jarir, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku telah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. Dia mungkin nggak tahu barang. Ada kan orang yang nggak tahu barang. Aku tahu barangnya ini mahal. Maka aku kasih dia sesuai dengan harganya. Maka para jamaah, nasihat saya, jangan pernah beli barang orang yang butuh kecuali sesuai dengan harganya. Kalau bisa. Karena dia lagi butuh duit. Biasanya nih kalau ada orang bawa jam ya atau HP, bang, bayarin bang, berapa bang? Karena butuh duit, ibu sakit. Lihat harga di pasarnya 2 juta. Gimana 500? Oh bang, terlalu murah bang. Udah, terakhir anak kasih 700.
Kira-kira dijual nggak? Dijual sama dia karena dia butuh. Kita ini seharusnya ada saudara butuh, bantuin duit kalau ada duit. Sudahlah, jam inti anak taruh ke sini ya. Inti butuh duit berapa? 2 juta nih. Nanti inti kalau punya duit, inti tebus tuh barang. Anak pegang barang. Seharusnya kita sama saudara memberikan nasihat kepada sesama muslim. Tapi ini udah hilang. Ada syekh di Madinah cerita. Di Madinah itu sekarang jarang hujan. Saya itu cerita 25 tahun yang lalu kata dia, hujan itu sering turun di Madinah. Sering turun di Madinah. Tapi sekarang udah jarang turun. Apa kata Syekh? Dulu kita kalau ke pasar, Masya Allah. Di pasar itu jemaah, biasanya kan satu deret itu satu toko ya. Tokonya toko sepatu semuanya gitu kan. Jazakallah khair. Di Madinah itu mereka dulu kalau lagi pagi mau buka toko sarapannya bareng. Jadi satu toko itu sederet sarapannya bareng. Bareng-bareng sarapan. Setelah sarapan buka toko sendiri-sendiri. Akhirnya ketika ada orang pembeli datang, biasanya yang datang kan toko pertama kan. Toko yang dekat pintu selalu yang pertama didatangi. Datang tuh pembeli. Jual jadi sudah dapat. Datang pembeli kedua, ditolak sama dia. Dia mengatakan, alhamdulillah aku sudah dapat pembuka. Kau ke sebelah. Subhanallah. Berkah tuh jamaah. Sekarang dari jauh rebutan. Subhanallah. Subhanallah. Wallahu a'lam. Di pasar baru insya Allah nggak kayak gitu kan? Hah? Anak nggak tahu. Yang tahu kan yang di sini mah. Hah? Pakai gayet lagi. Masya Allah. Nggak ada tuh. Ini saudara yang punya toko di sebelahmu tuh. Kalau mati, kau nyolatin dia. Kau nyolatin dia kalau dia mati. Kalau mati, kau yang angkat dia. Saudaramu. Kenapa gara-gara dunia? Subhanallah. Sekali lagi. Diperbudak dunia. Yang kalau dia kumpulkan, dia mati nanti. Gak bakal dia bawa. Maka kalau ingin bersama para nabi, berikan nasihat kepada sesama muslim. Terkadang nih, kita ke toko. Tanya barang, ada barang ini bang. Kebetulan dia habis barangnya. Di mana anak cari barang kayak ini bang? Wallahu a'lam. Padahal toko sebelahnya jual. Iya. Anak kan nggak bohong Ustaz. Kan wallahu a'lam. Mana bohong. Allah Akbar. Afwan, anak minum dulu ya. Karena teman-teman kita yang kuliah di perekonomian, yang diajarkan kepada mereka adalah kapitalisme. Kita selalu bicara bisnis is bisnis. Dalam Islam iya bisnis is bisnis, tapi tetap ada koridornya. Ketika saudara kita tadi tuh barangnya, kan kalau bisnis tuh bagaimana berpikir bisa dapat barang paling murah dan bisa jual paling mahal. Kenapa kalau bisa kita tawar 500 kok kita bayar 1000? Dalam Islam kita bayar 1000 karena dia saudara kita lagi butuh duit. Dan barangnya harganya memang 1000. Kita cari pahala di dunia ini, bukan cuma cari mengumpulkan duit. Maka itulah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Bahkan Jarir ini kalau lagi transaksi sama orang, selesai transaksi, Jarir mengatakan kepada penjualnya, undur, kata, ingat kau ini, lihat ya, duit barangmu ini lebih aku sukai daripada duitku. Orang kan kalau mau beli mesti dia lebih suka sama barang itu. Aku lebih suka kepada barangmu daripada duitku. Kau coba pikir-pikir dulu. Oh jadi enggak mau jual barangmu itu. Sampai seperti itu Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Yang insya Allah pedagang seperti itu masih ada. Walaupun tidak di pasar baru insya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada lah di sini. Kita harapkan di sini. Baik, yang keempat, para ulama menjelaskan kalau ingin bersama para nabi itu meninggalkan penipuan. Nabi SAW itu beliau adalah imam.
Beliau adalah presiden, beliau adalah panglima perang, tapi beliau juga berangkat ke pasar-pasar. Kalau bahasa sekarang ini sidak pasar. Sidak. Nabi berangkat ke pasar. Pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat orang jual buah. Jual buah. Mesti buah itu yang bagus yang di mana? Atasnya Masya Allah. Nabi melihat, Nabi masukkan tangan ke dalam. Kata Nabi, ada apa yang dibawa kok basah ini? Kata sahabat, asobat husama, kena hujan yang dibawa itu Nabi. Ala ja'altahu fawq. Kenapa kok nggak taruh di atas supaya orang kelihatan? Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Subhanallah. Hati-hati jemaah. Kita nipu saudara kita. Kadang-kala orang Masya Allah. Jangan orang lah, kita nih kalau beli sampai rumah kelihatan barangnya jelek, apa yang kita lakukan? Ya Allah, mudah-mudahan gak laku tuh orang itu. Mudah-mudahan. Kata dia atasnya doang yang bagus, kata dia. Subhanallah. Gimana kalau kita didoakan keburukan? Apa berkah hasil kita? Gak berkah. Dan biasanya yang tidak berkah itu larinya ke yang haram. Kita buktikan. Barang-barang berkah, duit banyak, tapi larinya nggak bisa ngasih masjid itu. Kita dapat nih duit banyak, anak mau sumbangkan ke masjid, Masya Allah, jarang. Biasanya untuk sesuatu maksiat. Maka masalah menipu ini, kenapa pasar itu tempat yang paling dibenci? Karena modelnya itu. Sumpah palsu di pasar, menipu di pasar, bohong di pasar, nggak amanah di pasar, mencuri di pasar. Maka man ghasyana falaysa minna. Kita kasih tahu, kita yang jualan baju, yang jualan sepatu. Kadangkala ada orang yang nggak tahu sepatu asli sama sepatu tidak asli. Dia tanya, asli bang, Masya Allah. Anak jamin 2 tahun ini nggak akan rusak. Karena tahu tuh orang nggak bakal balik memang ke situ. 2 tahun nggak bakal rusak. Oh iya sudah bayar. Padahal dia kita tipu. Falaysa minna, bukan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal kita ketika astahiyat mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mana tuh? Kalau ternyata Nabi berlepas diri dari kita gara-gara kita nipu. Dapat berapa sih? Dapat berapa kita nipu? Maka kalau ingin bersama Nabi Muhammad SAW, jangan seperti itu. Yang kelima, jangan monopoli. Monopoli itu bahasa Arabnya al-ihtikar. Biasanya kalau lagi barang lagi murah, dia kumpulin ya, nunggu mahal. Dia kumpulin. Ketika mahal, model beras nih, pemerintah kita marah juga kepada orang-orang yang numpuk beras itu, nimbun beras. Itu orang lagi butuh, dia nimbun beras. Kemudian ketika orang nyari, dia jual. Harganya beda. Tapi seorang muslim harus ingat bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Allah mengatakan bagaimana kalau kita ingin masuk surga itu, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Ngasih makan orang ketika barang itu langka. Makanan sedikit kita malah berbagi. Itu seorang muslim. Dia tahu berat buat dia untuk berbagi. Tapi karena dia tahu kehidupan ini tidak akan lama buat dia, maka dia berikan. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Darimi dan Ahmad mengatakan, la yahtakiru illa khati. Tidaklah orang yang menimbun, yang memonopoli itu kecuali orang yang salah. Dia salah dalam pandangan agama, dalam pandangan negara pun dia salah. Tapi dalam pandangan ekonomi kapitalisme, apa kata dia? Bagus. Seperti itu seharusnya ente dapat
untung banyak dengan modal sedikit. Kan kalau murah kan sedikit modalnya, tapi pas jual harganya mahal. Yang ketujuh, yang keenam, yang keenam, jangan ngurangin timbangan. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau kita pulang dari kajian ini dibaca tuh surat Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang mutaffifin. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau beli, Masya Allah, minta timbangan yang lebih. Biasanya itu ada orang beli buah ya, selesai udah ditimbang, udah selesai nih, udah bang ya sekilo iya, ngambil lagi dia. Nih bang, bonus. Syukron bang, Masya Allah. Yang penjualnya mau ngomong apa nggak bisa sudah, karena sudah ngambil dia. Ya udahlah. Tuh kalau beli dia, Masya Allah. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi sebaliknya, kalau dia yang jual, Masya Allah, dia pas-pasin timbangannya, bahkan dikurangi. Baik kalau orangnya nggak sadar, dulu di pasar itu Masya Allah. Saya punya paman cerita, dia punya teman pedagang, non muslim pedagang. Dia ngomong sama paman saya, kau kalau jualan, kata dia, kurangin timbangannya sedikit, kata dia. Harganya murahin. Harganya dimurahin sedikit, tapi timbangannya dikurangi. Jadi sama sebenarnya sama tetangga sebelah. Tapi dia nyurinya di mana? Di timbangan. Tapi seorang yang beriman gak boleh melakukan hal itu. Mengurangi timbangan atau mencampur susu dengan air ya. Itu yang termasuk hal-hal dilarang dalam Islam. Karena ala yadhun, kata Allah. Apakah mereka enggak mengira? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa mereka tidak mengira kalau mereka itu akan dibangkitkan dari kuburan? Semua akan dibangkitkan, jemaah. Enggak yakin. Namun memang keimanan dengan hari akhir, keimanan dengan adanya kiamat, keimanan dengan adanya surga dan neraka, itulah yang memotivasi kita untuk beramal. Seperti seorang pegawai. Pegawai ini yang kerja di pasar nih, gajiannya tanggal berapa, Ustaz? Mingguan. Nggak ada yang bulanan. Banyakan mingguan. Oke, pegawai negeri gajinya tanggal berapa? Tanggal 1 kayaknya. Tanggal 1. Tanggal 2 kerja, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 10, tanggal 15. Digaji dia. Nggak digaji. Tapi tetap kerja dari pagi sampai sore. Besoknya tanggal 16, bang kerja lagi. Ya kerjalah katanya. Digaji hari ini? Enggak. Tanggal 17 kerja lagi. Kenapa dia terus bekerja? Padahal tiap hari nggak digaji. Karena dia beriman tanggal 1 gajian. Nah, kalau dia nggak punya keyakinan, dia berhenti bekerja. Kalau dia ada yang ngasih tahu, kau ini nggak digaji, nggak digaji aku, enggak, ya buat apa aku kerja? Tapi yang membuat seseorang itu mau bekerja, mau sholat, mau datang ketika azan dikumandangkan, dia tutup tokonya, datang ke rumah Allah umpamanya, karena dia yakin aku akan mendapatkan pahala itu, aku yakin. Sehingga tatkala pembagian rapot nanti di hari kiamat, orang-orang yang mendapatkan dengan tangan kanannya, fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang mendapatkan rapotnya dengan tangan kanannya, fayaqul ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dia akan menjerit mengatakan, baca nih, baca buku rapotku, baca nih, aku yakin kalau aku akan mendapatkannya. Itu yang membuat kita mau beramal. Kenapa seorang meninggalkan penipuan? Karena dia tahu aku akan dihisab nanti sama Allah. Aku bakal dihitung-hitungan sama Allah nantinya. Walaupun bukan sekarang hitung-hitungannya. Dan sebaliknya, seorang mukmin adalah seorang yang yakin dengan adanya hari kiamat.
Nabi senantiasa mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia umpamanya berkata yang baik atau diam. Beriman dengan hari akhir, karena itu yang memotivasi kita untuk beramal. Orang-orang yang mengurangi timbangan, mungkin keyakinannya dengan hari akhir itu kurang, sehingga dia masih mengurangi timbangan. Yang ketujuh, menjauhi najas, jual beli najas. Apa tuh jual beli najas? Tuh anak kasih hadiah. Nah, jual beli najas, an-najis. Jamaah. Nah, fadhal. Naam. Masya Allah, jamil, barakallahu fikum. Iya, jadi jual beli najis itu Nabi mengatakan wala tanajashu. Jangan kalian sistem jual beli kalian tuh najis. Modelnya gini. Orang itu biasanya di pelelangan. Ya. Nih, berapa? Jam umpamanya. 5.000. Satu ngomong 10.000. Satu 15.000. Padahal tuh teman-temannya semua. Tuh sohib-sohibnya semua. Yang ya dia nggak mau beli dia cuma sekedar pas ada orang luar datang dia lihat, oh masya Allah barangnya bagus nih, pada banyak yang nawar gitu kan. Sudah 50.000, oh 50.000 silahkan, insya Allah langsung dikasihkan dulu. Karena memang ini namanya orang ketika melihat barang yang disukai orang banyak, dia berpikir barang itu barang yang bagus, padahal dia sedang ditipu. Tapi sistem jual beli seperti ini kayaknya sudah mulai jarang. Tapi dulu saya waktu SD melihat saya orang jualan jam, dan saya pernah melihat di Tanah Abang dulu sana. Rame, diputarin orang-orang gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, tapi belum sempat ketipu saja. Alhamdulillah, selamat. Kemudian tidak boleh membeli di atas pembelian saudara. Tidak boleh membeli di atas pembelian saudara, atau menjual di atas penjualan saudara. Jadi kalau ada dua orang nih lagi transaksi, kita nggak boleh masuk-masuk, jemaah. Biarkan dia selesai duluan. Kalau sudah nggak jadi, baru kita masuk. Terkadang kan ada orang lagi tawar-tawaran, kita datang. Berapa yang diminta? Sekian, sudah, anak ambil. Bismillah. Udah, baik, karena sudah mau masuk waktu asar, kita cukupkan sebentar. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bagaimana seorang muslim bisa menjadi pedagang yang bersama Nabi kelaknya, bersama para siddiqin, bersama orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mungkin mati di dalam tokonya, mungkin dia meninggal di dalam tokonya, tapi dikumpulkan bersama para nabi karena kejujuran dia. Kita sampai mana tadi? Nomor 8. Baik, yang nomor 8, menjauhi riba. Yang ke-9, Masya Allah. Nah, yang ke-9, menjauhi riba. Karena sistem kapitalisme, mereka membangun perekonomian di atas riba. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Yang namanya riba itu dihilangkan berkah. Sedekah, nah Allah akan tumbuhkan dan kembangkan orang-orang yang bersedekah. Di Indonesia ada riba apa enggak? Anak kasih hadiah. Siapa yang ngomong di Indonesia ada riba? Di mana ada riba? Ada bank riba gitu?
Ada bank riba tulisannya? Nggak ada. Aku nggak apa kasih. Nggak ada bank riba tulisannya kami bank riba, ribanya sekian. Karena seorang muslim tahu riba itu haram dan hatinya tidak mau dengan riba. Tapi karena yang ditawari bunga, mau. Ini pakai bunga sekian. Oh Masya Allah. Siapa yang gak suka dikasih bunga? Dan itu yang membuat seorang berbuat dosa. Tatkala pandangan perbuatan itu dosa sudah hilang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata beliau alaihi salatu wassalam, kalau jual beli kalian sistemnya ina itu sistem jual beli riba yang terselubung, supaya orang ketika melakukannya seakan-akan bukan riba. Wa akhadtum adnabal baqar, sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan villa-villanya, dengan kebun-kebunnya, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menghinakan kalian. Allah akan melimpahkan kepada kalian kehinaan. Dan itu yang kita lihat kenyataan. Umat Islam jumlahnya banyak tapi nggak ada bobot. Berapa jumlah umat Islam di kota Bandung? Di Indonesia berapa jumlah umat Islam? 90% kan? Tapi apa punya kekuatan di ekonomi mereka? Oh, jumlahnya banyak. Kekuatan di agama mereka enggak juga. Buktinya masjid kalau adzan sepi. Ramadan nih, kita lagi Ramadan nih. 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita mungkin gak nyampe. Ketika malam Lailatul Qadar, orang-orang berburu malam Lailatul Qadar. Yang iktikaf di masjid berapa orang sih? Lihat, malam 21, 23, 25, 27. Yang rame masjid apa pasar? Pasar. Kadang-kadang ditinggal. Maka Allah melimpahkan kehinaan. Kapan akan dicabut kehinaan itu? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka Allah akan memuliakan kita. Tapi itu kita kembali kepada agama kita sesuai dengan kondisi. Yang di pasar, bagaimana sistem jual belinya dia Islami. Nah, yang berdagang Islami, yang jadi guru Islami. Karena ada guru-guru agama jamaah subhanallah. Ada istrinya itu pernah curhat sama saya, Ustaz, suami saya itu guru agama, kerja di departemen agama, tapi tidak sholat. Nah, agama untuk cari dunia. Belajar agama, sholat ini, tapi nggak sholat. Gimana saya menghadapi suami saya? Semuanya kembali kepada Allah SWT. Suami kembali kepada Allah, bagaimana menjadi suami yang Islami, istri menjadi istri yang Islami. Semuanya. Karena masalah riba ini masalah yang besar. Allah mengumumkan perang kepada orang yang melakukan riba. Dan Rasulullah SAW melaknat akhirat riba. Orang yang makan riba itu dilaknat. Wa mukilahu, yang ngasih makan riba itu dilaknat. Jadi yang dilaknat orang yang minjemin duit dengan sistem riba itu dilaknat. Dan yang pinjam itu dilaknat. Kemudian yang nyatet dilaknat, saksinya dilaknat. Entah di sini, kalau di kampung itu ada yang modelnya bank harian pakai motor. Dia keliling kan, catat subhanallah. Dilaknat sama Allah, sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini kalau punya duit besar, jangan ditaruh di bank. Gini,
supaya nggak salah paham ya. Kita punya duit 5 miliar yang dipakai untuk dagang 2 miliar, yang 3 miliar kan beku. Kalau kita taruh di bank, di deposit, kita nggak ambil bunganya, nggak ambil ribanya, tapi kita sudah memfasilitasi bank, karena Allah, ini bahasa Indonesia nggak kacau, memfasilitasi bank untuk menggunakan uang kita dipinjam-pinjam. Kita masuk membantu. Makanya orang yang punya uang banyak yang tidak diputar, itu para ulama memberikan nasihat supaya ditaruh di safety box, disimpan. Bank nggak bisa pakai duit kita. Kita cuma pinjam keamanan bank. Bayar. Nah, ya tahu tidak kan? Tapi bank tidak bisa pakai duit kita. Itu kalau punya uang yang tidak diputar. Tapi kalau uang kita diputar ya gimana? Memang kita harus transfer, kita nggak masalah. Kalau memang itu menjadi darurat, kita sudah nggak bisa lagi bawa duit cash ya atau gimana. Tapi kalau punya uang beku, jangan dikasih ke bank. Taruh pinjem safety box, insya Allah bisa. Para jamaah jangan berpikir kalau meninggalkan riba bangkrut. Gimana Ustaz? Sekarang ini kalau dagang tanpa riba mungkin Ustaz. Semuanya pakai riba. Nah, dan semuanya dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menantang Allah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan takut, yang ngasih rezeki itu bukan toko kita, bukan. Yang memberikan rezeki kita itu bukan kantor kita, bukan. Yang ngasih rezeki kita itu Allah Jalla Jalaluhu. Dan terbukti usaha bisa sama tapi rezekinya nggak bisa sama. Tentulah yang di pasar bisa orang yang di sebelah tokonya, masya Allah omsetnya umpamanya 1 bulan 1 M, yang sebelahnya cuma 200 juta. Kok bisa? Dagangannya sama, nggak beda. Karena memang yang ngasih rezeki itu bukan toko dia, tapi sang pencipta. Siapa yang menginginkan kok bisa pembeli ini datang ke toko kita? Allah Jalla Jalla. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tinggalkan yang namanya riba. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'dhanu. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, Allah mengumumkan perang kepada kalian. Siapa yang bisa perang sama Allah? Tidak ada. Saya ketemu seseorang di Semarang, masya Allah. Saya masuk rumahnya, Allah, kayak istana. Mobil-mobil mewah itu, masya Allah. Dia pemilik travel umroh dan haji yang sangat besar. Tiap bulan mungkin entah 800 sampai mereka berangkat ke 1000 mungkin dia bulan umroh. Anaknya cerita ketika saya diantar, Ustaz, kata dia, ayah anak dulu penjual jam di pasar. Tahu-tahu jamnya itu dicuri habis, padahal modalnya dari orang. Alhamdulillah dipercaya sama orang, dikasih barang lagi sambil nyicil utang itu. Setelah itu abah ana meninggalkan pasar di properti. Maju properti, tapi pakai bank. Suatu saat abah ana tahu hukumnya riba. Karena banyak orang nggak tahu dengan hukum riba. Tadi sebabnya apa? Nggak ada bank tulisannya riba. Dia bunga model sekarang. Dulu cerita dulu tahun 90-an itu masih banyak pelacur dan WTS. Sekarang masih ada. Ganti PSK sekarang. PSK pekerja. Mbak kerjanya apa? PSK. Orang sudah membuat yang haram jadi seakan-akan yang haram sama seakan-akan. Seperti itu tadi. Ketika riba sudah dihilangkan,
kita nggak pakai riba, kita tahu riba itu haram, kita pakai bunga aja hitung-hitungannya. Padahal itu sama aja. Akhirnya ini orang yang kaya raya, Masya Allah, tahun 90-an dia cerita, dia tahu hukum riba, dia tinggalkan semua. Habis kata anaknya. Sampai anak waktu itu kelas 4 Ustaz, dia cerita. Anak mau sekolah itu enggak, beli buku tulis enggak mampu. Beli buku tulis enggak mampu. Umi anak ngomong, nah dia pakai buku yang tahun lalu. Nah, jadi buku tulisnya itu disobekin yang sudah ada catatannya agar anak itu pakai. Tetap ada anak enggak mau riba, enggak mau lagi bermuamalah dengan bank. Subhanallah. Tapi cobaan dari Allah pasti datang. Itu sampai beli buku tulisnya terus sedikit demi sedikit Allah angkat, Allah angkat. Subhanallah. Kemarin waktu saya ke Semarang itu Masya Allah, dia itu tiap tahun bapaknya, udah meninggal bapaknya rahimahullah, tahun lalu meninggal bapaknya. Tiap tahun dikumpulkan ustaz-ustaz se-Jawa Tengah kira-kira. Ada 500 ustaz yang dikumpulkan. Dikasih ceramah, dikasih bingkisan, dikasih buku. Imam masjid dan makmum masjid dikumpulkan, lain itu yang se-Semarang ada 350 orang, semuanya dikasih bingkisan, dikasih duit. Allah janji, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Yang namanya riba Allah hilangkan berkahnya di sana. Hilang berkahnya, banyak duitnya tidak menikmati. Mati ditinggal semua. Tapi itu orang Masya Allah, si anaknya terus melanjutkan, bapaknya sudah meninggal, tetap kami melanjutkan apa yang bisa lakukan oleh orang tua kami. Jadi jangan takut ketika kita ini bertawakal kepada Allah. Kita, ya Allah, aku meninggalkan ini karena Engkau ya Allah. Dan Engkau mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tinggalkan semua. Insyaallah mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita susah kan? Masih cari jati diri, kok malah susah. Setelah anak meninggalkan riba sulit dapat duit. Tenang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat kebenaran kita. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira dengan hanya berkata amanna, kita beriman, kita bertobat, kita kembali kepada Allah, kemudian mereka tidak dicoba, tidak diuji kebenaran perkataan mereka? Allah mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan nampak, sehingga tampak mana yang benar dan jujur dan mana yang hanya cari manfaat, mana yang bohong dalam keimanannya. Maka riba tinggalkanlah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Allah akan kasih berkah karena Allah tidak pernah ingkar janji. Masa kita nggak percaya? Kemudian yang ke-10, kalau jual beli itu yang ramah, yang memudahkan orang lah. Karena ada orang Masya Allah ya, nggak tahu lah kalau di sini. Saya ingat di Senen dulu, Jakarta sana, teman-teman Masya Allah. Jadi kalau nggak jadi beli itu dipaksa beli tas gitu. Ente udah tawar beli, harus beli. Masya Allah. Karena preman-preman jamaah kita ya beli juga akhirnya. Padahal kita nggak cocok. Subhanallah. Jadilah orang yang karim, yang mulia. Terkadang ada orang beli ya, umpamanya harganya 205.000. Dia bayar 200.000, 5.000-nya nggak ada, udahlah yang 5.000 nggak usah. Insya Allah. Dan kalau ada orang punya utang nggak bisa bayar, umpamanya sama kita, maafkan dia. Enak apa nggak enak jemaah? Enak kalau dapat orang yang seperti itu. Allah akan ganti.
Di dunia dan di akhirat. Tidak ada hitung-hitungan rugi kalau sama Allah. Kau kasih 1 sama Allah, Allah nggak kasih 2. Allah kasih 700 kali lipat. Ada seorang sahabat tuh bawa 1 ekor onta yang sudah dikasih pelana siap untuk berangkat perang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Rasulullah, ini di jalan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha makhtumah. Allah akan gantikan kepada engkau pada hari kiamat 700 ekor onta, semuanya pakai pelana. Nggak ada yang dilupakan sama Allah. Kita kalau catat-catatan mungkin ada yang kelewatan, tapi sama Allah nggak ada. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bercerita, kana tajirun yudayinun nas. Dulu ada pedagang yang kerjanya mengkreditkan barang sama orang, ngutangin orang. Fa idza ra'a mu'siran, kalau dia melihat orang yang kesusahan, kesulitan nggak bisa bayar, maka dia katakan kepada pembantu dia, tajawazu anhu, maafkan dia sudah. Udah, hitung-hitungannya hilang. Buang sudah. Tajawazu anhu. Kenapa? La'allallah ayyatajawaza anna. Agar Allah memaafkan kita nantinya. Jamaah, dosa kita banyak sama Allah. Kalau kita nggak dimaafin, neraka. Yang ada cuma 2. Kalau Allah nggak maafin kita, ya sudah, kita akan masuk neraka. Falaqi Allah, kata Nabi cerita tentang orang ini, dia berjumpa dengan Allah kelak dan Allah memaafkan dia. Padahal kebaikan dia sangat sedikit. Cuma gara-gara dia ketika berdagang dia loyal sama orang, masya Allah. Kemudian yang ke-11. Masya Allah, siap. Apa katanya jamaah? Waktu sampai jam 4. Berapa menit lagi nih? Terakhir ini udah. Terus kita masuk ke tanya jawab. Nah, zakat dibayar. Karena Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum, dan di harta mereka itu ada hak yang sudah diketahui. Tapi kebanyakan kita nggak tahu atau nggak mau tahu. Lisa'ili wal mahrum, untuk orang-orang yang minta dan orang-orang miskin. Dan Allah senantiasa mengingatkan kita, hablum minallah dengan salat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mukmin itu bukan cuma hubungan sama Allahnya yang baik, tapi yu'tuz zakah, hubungan dengan hamba Allah dia baik. Maka tolong keluarkan zakatnya. Sekali lagi, jangan takut habis. Enggak. Kita bertamasya, jalan-jalan, duitnya nggak kembali. Tapi kalau sama Allah balik, bakal balik. Pernah Nabi bercerita tentang seorang lelaki yang ada di padang pasir. Lelaki itu mendengar suara dari awan. Isqi hadiqata fulan. Isqi hadiqata fulan. Sirami kebunnya fulan. Dia bingung. Di padang pasir. Dia melihat awan, ada suara dari sana mengatakan sirami kebunnya fulan. Maka diikutin. Itu awan diikutin sama dia. Awan itu menurunkan airnya di bebatuan. Di lembah bebatuan. Kemudian di sana ada jalannya air. Air itu semuanya numpuk di sana kemudian jalan. Menuju jalannya air itu. Sampai diikutin. Kemana air ini berjalan? Ternyata sampai ke kebunnya orangnya. Orang itu lagi ngatur air ya. Supaya airnya bisa masuk ke sawah dia, ke kebun dia. Dia katakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tanya, siapa namamu? Kata dia, namaku fulan. Seperti yang disebutkan di awal. Kalau dia kata, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Kenapa kau tanya? Kata dia. Aku dengar namamu disebut di awal. Subhanallah. Ama qad sami'ta, kata dia, karena kau sudah dengar maka aku akan cerita. Dari hasil kebunku ini aku bagi sepertiga. Sepertiga untuk modal, sepertiga aku makan, sepertiga untuk Allah Jalla Jalaluhu.
Allah berkahin, hujan Allah kirim buat dia. Zakat ini cuma 2,5% jamaah. Cuma 2,5%. Tapi memang kalau zakat kita punya uang 100 juta, berapa zakatnya? 2,5 juta. Masih gampang ngeluarinnya. Tapi kalau punya 1 miliar, 25 juta. Punya 10 miliar, 250 juta. Udah tambah berat tuh mengeluarkan. Padahal yang ngasih rizki kita Allah. Yang ngasih makan kita Allah. Coba bayangkan. Kalau mata kita buta. Mata kita ini buta. Sakit, buta gak bisa ngelihat. Kemudian ada orang ngomong, Bapak bisa sembuh asalkan tokonya buat saya. Harga tokonya 10 miliar. Kira-kira dia kasihkan enggak? Dia kasihkan. Yang penting Anda bisa melihat. Masa kita nih cuma diminta 2,5% lah ngeluarin. Kita sakit bayar dokter ke Singapura kemana kita keluarin. Nggak balik tuh duit. Tapi ketika 2,5% kita malas mengeluarkannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya semoga semua umat Islam yang ada di pasar ini bisa terus menambah ilmu, bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan masjid tercinta kita, Masjid Uswatun Hasanah ini bisa menjadi masjid yang berkah dan memberikan risalahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab.